Yang keempat adalah ritme. Ritme dalam tata letak merujuk pada pengulangan elemen-elemen desain dalam pola tertentu untuk menciptakan gerakan visual. Ritme membantu mengarahkan mata pembaca dari satu elemen ke elemen lainnya dalam urutan yang logis, menciptakan aliran yang alami dalam desain. Ritme dapat dihasilkan melalui pengulangan warna, bentuk, atau elemen grafis lainnya. Contoh dari penggunaan ritme dalam desain adalah majalah, di mana penggunaan header yang konsisten, garis-garis horizontal, dan elemen grafis lainnya di sepanjang halaman menciptakan ritme visual yang membantu pembaca untuk mengikuti konten dengan mudah. Yang kelima ada proporsi. Proporsi adalah hubungan ukuran antara elemen-elemen desain. Proporsi yang baik menciptakan hierarki visual yang membantu audiens memahami mana elemen yang paling penting dan mana yang berperan sebagai pendukung. Elemen yang lebih besar cenderung lebih menonjol dan dianggap lebih penting, sementara elemen yang lebih kecil biasanya memiliki peran pendukung. Misalnya dalam desain poster acara, judul acara biasanya ditampilkan dengan ukuran huruf yang jauh lebih besar dibandingkan dengan detail acara seperti tanggal dan juga lokasi. Ini membantu menarik perhatian ke judul terlebih dahulu, memastikan bahwa informasi penting segera terlihat oleh para pembaca. Teknik komposisi visual. Komposisi visual adalah tentang bagaimana elemen-elemen desain ditempatkan bersama dalam ruang untuk menciptakan sebuah karya yang estetis dan berfungsi. Beberapa teknik komposisi yang umum digunakan dalam desain komunikasi visual meliputi: yang pertama adalah rule of thirds. Rule of thirds adalah teknik komposisi yang melibatkan membagi desain menjadi 3 bagian secara vertikal dan juga horizontal, yang menempatkan elemen-elemen penting di sepanjang garis atau titik pertemuan garis. Teknik ini membantu menciptakan keseimbangan dan fokus visual yang alami. Sebagai contoh, dalam fotografi, seorang fotografer mungkin menempatkan subjek utama di sepanjang salah satu garis rule of third daripada pusat gambar untuk menciptakan komposisi yang lebih menarik. Yang kedua adalah golden ratio. Golden ratio adalah proporsi yang dianggap estetik, di mana rasio antara elemen-elemen desain adalah sekitar 1:1.618. Rasio ini telah digunakan dalam seni dan arsitektur selama berabad-abad dan dianggap sebagai menciptakan keseimbangan visual yang harmonis. Dalam desain grafis, golden ratio dapat digunakan untuk menentukan ukuran elemen-elemen dalam tata letak, seperti menentukan ukuran judul relatif terhadap tubuh teks atau menentukan proporsi antara berbagai bagian dari sebuah halaman. Yang ketiga adalah grid system. Grid system adalah alat yang digunakan desainer untuk menyusun elemen-elemen dalam tata letak dengan cara yang teratur dan juga konsisten. Grid memberikan kerangka yang membantu dalam penempatan elemen-elemen seperti teks, gambar, dan elemen grafis lainnya, memastikan bahwa mereka ditempatkan dengan rapi dalam hubungan yang harmonis satu sama lain. Misalnya, dalam desain majalah, penggunaan grid membantu memastikan bahwa semua elemen berada dalam tata letak yang teratur dan juga mudah dibaca, menciptakan tampilan yang profesional dan juga terstruktur. Yang keempat adalah hierarki visual. Hierarki visual merujuk pada penempatan elemen desain untuk menunjukkan tingkat kepentingan relatif dari setiap elemen. Desainer menggunakan skala, warna, dan posisi untuk menciptakan hierarki visual yang membantu memandu mata pembaca ke elemen yang paling penting terlebih dahulu. Sebagai contoh, dalam desain poster, judul utama mungkin ditampilkan dengan ukuran terbesar dan warna paling mencolok, sementara informasi tambahan ditampilkan dengan ukuran yang lebih kecil dan juga warna yang kurang mencolok. Yang kelima adalah aliran atau flow. Aliran adalah bagaimana mata pembaca bergerak melalui desain dari satu elemen ke elemen berikutnya. Tata letak yang baik harus membantu mata pembaca secara alami melalui elemen-elemen desain dalam urutan yang logis. Aliran visual yang efektif membantu memastikan bahwa informasi disampaikan dengan cara yang paling efisien. Dalam desain website, aliran visual seringkali dimulai dari logo atau judul di bagian atas, kemudian berlanjut ke konten utama dan akhirnya ke elemen-elemen tambahan seperti footer atau link navigasi. Selanjutnya ada contoh penggunaan tata letak dan komposisi visual dalam desain. Tata letak dan komposisi visual digunakan dalam berbagai bentuk desain, baik cetak maupun digital. Berikut adalah beberapa contoh spesifik tentang bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam praktik. Yang pertama, ada desain poster. Poster adalah media visual yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada audiens secara singkat dan juga efektif. Prinsip tata letak seperti keseimbangan, kesatuan, dan kontras sangat penting dalam menciptakan poster yang menarik. Sebagai contoh, sebuah poster konser mungkin menggunakan keseimbangan asimetris dengan gambar besar di satu sisi dan teks di sisi lainnya. Sementara, kontras warna yang kuat digunakan untuk menarik perhatian ke informasi penting seperti tanggal dan lokasi acara. Yang kedua ada desain website. Dalam desain website, tata letak dan komposisi visual memainkan peran penting dalam menciptakan pengalaman pengguna yang intuitif dan menyenangkan. Grid system sering digunakan untuk menyusun elemen-elemen halaman seperti header, menu navigasi, konten, footer.
Hierarki visual membantu pengguna untuk segera menemukan informasi yang mereka butuhkan seperti tombol call to action atau informasi kontak. Yang ketiga adalah desain majalah. Majalah adalah contoh klasik dari desain cetak di mana tata letak dan komposisi visual sangat penting. Setiap halaman majalah harus diatur dengan rapi untuk memastikan bahwa konten mudah dibaca dan diikuti oleh pembaca. Grid system membantu dalam penempatan teks dan gambar, sementara ritme visual dihasilkan melalui penggunaan header, subheader, dan elemen-elemen grafis yang konsisten. Yang keempat ada desain aplikasi mobile. Dalam desain aplikasi mobile, tata letak harus dirancang sedemikian rupa sehingga mudah digunakan pada layar kecil. Prinsip-prinsip seperti keseimbangan, aliran, dan hierarki visual sangat-sangat penting. Sekian untuk materi kali ini dan kita akan melanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.